Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada hari ini, kami dari kelompok 2 Teori Perbandingan Politik kelas HIB Indralaya akan menampilkan tentang ruang lingkup, teori perbandingan politik, dan juga metode yang ada di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Niko Ferdiansa bersama rekan-rekan saya yang pertama yaitu Mira Anissa, Rizky Agustina, Destania Dwi Maharani, Inaya Handayani, Safa Sophia Retania, Alvis Fernando Gultom, dan Muhammad Asar Ihsan. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu tentang ruang lingkup teori perbandingan politik. Oke baiklah, yang pertama itu kelompok kami akan membahas tentang ruang lingkup perbandingan. Nah, perbandingan politik sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama few country, yang kedua many country, dan yang terakhir ada single country. Studi tunggal satu negara atau single country studies. Dalam metode ini, peneliti akan memberikan fokus pada satu negara yang ditelitinya untuk memberikan kesimpulan yang bagus, memberikan deskripsi kontekstual, mengembangkan klasifikasi baru, menghasilkan hipotesis, mengkonfirmasi dan memberi teori, dan menjelaskan adanya negara-negara yang menyimpang yang diidentifikasi melalui perbandingan lintas nasional, serta berguna dalam membuat hipotesis teori yang belum ditentukan secara lengkap. Selanjutnya, few country studies atau studi beberapa negara. Dalam metode ini, melakukan sebuah kontrol melalui pemilihan negara-negara untuk dianalisis dengan menggunakan tingkat konseptual menengah. Selain itu, hasil politik ditampilkan secara konfiguratif dengan hasil dari beberapa faktor penyebab yang saling terikat. Kemudian sering disebut sebagai case oriented karena negara sendiri termasuk sebagai unit analisis di dalamnya. Dan fokus penelitian ada pada persamaan dan perbedaan antar negara dibanding hubungan analisis antar variabel yang ada. Selanjutnya ada many country studies atau studi banyak negara. Many countries adalah metode di mana pengamat membandingkan banyak negara dan hampir mendekati metode experimental science karena sangat sesuai untuk analisis kuantitatif melalui pengukuran dan analisis data yang dikumpulkan dari banyak negara. Beberapa poin penting. Yang pertama, membutuhkan abstraksi dengan tingkat yang lebih tinggi dalam menspesifikasikan konsep untuk memasukkan sebanyak mungkin variabel. Yang kedua, metode many countries berorientasi kepada variabel karena fokus utamanya ialah ada pada dimensi umum variatif makro sosial. Yang ketiga, keuntungan utama metode ini meliputi pengendalian secara statistik agar menyingkirkan eksplanasi saingan, cakupan luas negara, kemampuan dalam membuat kesimpulan yang kuat, hingga identifikasi negara-negara menyimpang. Kedua itu ada metode perbandingan. Ada 2 jenis metode yang digunakan. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua metode kuantitatif. Jadi, metode kualitatif memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bukan eksperimental. Jadi, metode ini bersifat umum. Kedua, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui pengamatan terhadap interaksi orang di situasi sosial mereka. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif bersifat fleksibel atau dapat berkembang seiring dengan proses penelitian. Dan yang terakhir, seperti ciri-ciri yang kedua, metode kualitatif merupakan hal-hal yang diinterpretasi dari berbagai fenomena etnografis sekitarnya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Seperti yang kita ketahui, metode kualitatif berasal dari berbagai fenomena etnografis sekitarnya. Umumnya, fenomena tersebut dikenal sebagai studi kasus komparatif dalam suatu penelitian. Namun, bukan berarti sama dengan sebuah studi kasus ya. Perbedaan dari kedua hal tersebut, studi kasus merupakan bentuk dari metode kualitatif itu sendiri. Karena di dalam ranah HI, penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada perbandingan yang ada di dalam studi kasusnya. Kalau dalam ilmu politik, metode ini dapat menyediakan jawaban atas berbagai fenomena politik yang tidak dapat digeneralisir seperti makna, bahkan struktur yang tersembunyi. Metode kedua yang kami gunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Sehingga dalam penelitian kuantitatif juga dikenal istilah eksperimen, korelasi, dan regresi. Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel.
cara kerja kuantitatif dalam ilmu politik bergantung kepada pengamatan dan pengukuran dari fenomena politik yang terjadi secara berulang-ulang. Misalnya pemilu, alokasi sumber daya oleh pemerintah atau sikap warga terhadap pajak dan belanja publik.